先ばっかで裏切り者の俺を友達だと言ってくれ。その技はあの時完全に見破られただろ。贅肉になったり吸収されずに出てきたり。 One skill, not boxing. 総合格闘技式ローキック。 Halo semuanya. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Ken Kadokugaku episode kelima. Di episode sebelumnya, setelah Hobin memperlihatkan sisi lemahnya di publik, terutama di hadapan Bomi, Hobin tidak menampakkan diri di sekolahan nih. Nah, sudah berminggu-minggu Hobin tidak masuk sekolah, dan itu berdampak untuk Jisai yang dijadikan tumbal bully oleh Pakku untuk konten-kontennya. Pakku mencari-cari Hobin yang tidak masuk sekolah. Dia berinisiatif mengancam Hobin dengan membuli Jisai lewat live streamingnya. Tidak disangka, ancaman itu membuat Hobin datang menemui Pakku untuk balas dendam. So, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Satu hari sebelum Hobin datang ke sekolah, diperlihatkan Jisai memberikan ucapan selamat kepada Rumi atas pencapaiannya yang telah mendapatkan 100.000 subscriber nih. Dia juga melihat tempat duduk Hobin yang masih kosong, yang artinya Hobin belum masuk sekolah ya guys. Tiba-tiba Rumi bertanya kepada Jisai soal kedekatan pertemanan mereka. Jisai malah tidak menganggap Hobin sebagai teman dong, dan malahan dia menawarkan diri untuk menjadi kameramennya Rumi. Tidak disangka muncul Pakku di sebelah Jisai. Bukannya lu sama Hobin sahabatan, ucap Pakku kepada Jisai nih. Mendengar itu, Jisai malah menjelek-jelekan Hobin. Alhasil, Pakku memukul perut Jisai yang tidak mempunyai harga diri. Sebab dia itu tidak setia kepada temannya. Dulunya kan dia mengkhianati Pakku, sekarang malah gantian mengkhianati Hobin. Penjilat sepertimu lebih menjijikan daripada Hobin, ucap Pakku kepada Jisai yang sudah tumbang. Semua teman kelasnya cuma memberi tatapan sinis dan merendahkannya. Dalam hati Jisai bilang, ya benar, aku memang parah. Ya memang aku penjilat. Penjilat memang hinggap di mana-mana. Untuk bertahan hidup, terus apa salahnya? Karena Jisai gak pintar dan tidak jago berkelahi, cara inilah yang dilakukan Jisai agar dianggap keren oleh teman-temannya. Pakku yang sudah memulai live streamingnya, dia mengarahkan kameranya ke Jisai yang masih tumbang. Seperti biasa, ada orang bodoh yang terus ngomel, ucap Pakku kepada penontonnya. Channel Pakku tembus 900.000 subscriber dengan konsep barunya yang jadi YouTuber kontroversial nih guys. Dan sebaliknya, jumlah subscriber Hobin yang makin merosot karena sang bintang menghilang dan tidak pernah upload video setelah insiden memalukan di channel Pakku kemarin. Seakan-akan sama kejahatan itu masih kurang. Sekarang Pakku menyuruh Jisai untuk mengkhianati Hobin. Karena untuk bertahan hidup, Jisai pun menuruti perintah Pakku dan berjanji membawa Hobin kembali bersekolah lagi. Dia juga tidak menganggap Hobin sebagai temannya. Parah banget gak sih guys? Kalau kalian punya teman kayak gini, enaknya diapain nih? Sehabis jam sekolah selesai, Jisai mendatangi ibu Hobin yang sedang dirawat di rumah sakit untuk meminta alamat rumah mereka. Dia berniat melakukan segala cara untuk bertahan hidup dan mengkambing hitamkan Hobin untuk keselamatan dirinya. Aku akan cari rumahnya pakai alamat ini, lalu membujuk Hobin supaya mau sekolah lagi, ucap Jisai dalam hati. Keesokan harinya, karena tidak berhasil membawa Hobin, Jisai pun dipukuli habis-habisan oleh Pakku nih guys. Dan itu semakin membuat Pakku kesal, karena dia mendapatkan misi 50.000 yen apabila berhasil membuat Hobin muncul. Dia juga memaksa Jisai untuk memberikan pesan video supaya Hobin mau datang ke sekolahan lagi. Sembari muka Jisai yang sudah babak belur, dia memberikan pesan video kepada Hobin. Kalau Pakku sedang dalam misi, kalau kau datang ke sekolahan, mungkin kau akan beneran dibunuh. Maka dari itu tetaplah di rumah.
Ungkapan itu membuat dia mendapati pukulan dari Pakku. Alasan Jigsaw mengurungkan niatnya untuk membawa Hobin kembali, ternyata selama ini Hobin sangat tersiksa di lingkungan sekolahan nih guys. Dan yang membuat lebih terharunya, ternyata Jigsaw adalah teman pertamanya di sekolah. Dan berkat Jigsaw, dia selalu terhibur dan bersemangat. Semua itu diucapkan oleh ibu Hobin kepada Jigsaw. Tersentuhlah hati Jigsaw. Sembari dipukuli habis-habisan oleh Pakku, lalu mana mungkin aku bisa mengkhianati teman sepertimu, ucap Jigsaw dalam hati nih guys. Pakku yang sudah puas mengajar Jigsaw, dia memberikan pesan seperti di akhir episode 4 ya guys. Yang belum nonton episode 4 silahkan ditonton dulu biar nyambung alur ceritanya. Oke, Mimin lanjut. Mendengar itu, Jigsaw langsung bilang, "Jangan datang Hobin, tetaplah di rumah." Tanpa diduga, ternyata Hobin berada di belakang Jigsaw yang sudah babak belur nih guys. Sambil berjalan ke arah Pakku, Hobin melemparkan HP ke arah Jigsaw yang sudah siap untuk siaran live atas kembalinya channel mereka. Anak-anak pun terkejut atas kebodohan Hobin yang datang ke sekolahan. Dan lebih lucunya lagi, dia mencatat perkataannya di telapak tangan bejir. Ternyata dia sudah banyak latihan di rumah nih guys. Kalau Hobin bicara omong kosong, pasti Pakku akan memukulnya. Dan boom! Hobin pun menahan pukulan dengan teknik jidatnya. "Apa yang kau lakukan Hobin? Teknik itu kan dulu sudah gagal waktu dicoba," ucap Jigsaw dalam hati. Di sisi Hobin juga menggunakan teknik yang sama, yaitu weaving. Teknik ini seperti Pakku itu di Mobile Legends ya guys. Teknik yang sama tidak akan mempan terhadapku, ucap Pakku sembari dia melayangkan pukulannya. Dan boom! Diperlihatkan sebulan yang lalu waktu Hobin latihan di rumahnya, akulah si orang bodoh itu. Seperti ucapannya, itu hanya teknik supaya tidak terlalu sakit saat dipukul. Tapi aku malah mengandalkan teknik itu saja. Dan aku kena batunya di depan Bomi. Bagaimana aku bisa menamakan diri di depan Bomi lagi? Mungkin memang semuanya sudah berakhir. Sekarang bagaimana nasib channelku? Bagaimana aku mau siaran dengan keadaan seperti ini? Tapi kalau nggak siaran, gimana aku membayar biaya rumah sakit ibu? Kenapa aku selemah ini? Kalau di anime, secara ajaib tokoh utama pasti berubah jadi kuat. Tapi ini kenyataan, bukan anime, kata Hobin. Tidak lama kemudian, kemalangannya berubah menjadi semangat kembali setelah melihat channel Bapak Kepala Ayam. Nah, pelajaran kedua yang diberikan Bapak Kepala Ayam yaitu cara melawan dan mengalahkan orang biasa. Di sisi Hobin, dia menonton dengan serius akan pelajaran yang diberikan oleh Bapak Kepala Ayam. Untuk menguasai pelajaran yang kedua, Hobin harus melakukan 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu Hobin harus meningkatkan massa ototnya dengan memakan protein berkualitas tinggi. Bukannya Hobin membeli protein yang instan, dia malah mencampurkan buah dan sayur-sayuran menjadi satu. Sampai-sampai dia memuntahkannya bejir. Dan tahapan yang kedua yaitu tekad. Karena tanpa tekad tidak akan merubah tubuhnya. Tapi ya gak usah makan berlebihan kali. Agar tubuh bisa menyerap protein dengan efisien, Hobin melakukan angkat beban selayaknya olahraga nge-gym. Tahapan yang ketiga yaitu stamina. Karena olahraga yang paling ampuh untuk meningkatkan stamina cumalah berenang. Bukannya Hobin berenang di kolam renang, dia malah berenang di pemandian air panas bejir. Semua itu dilakukan oleh Hobin. Tapi menurut Bapak Kepala Ayam, proses tersebut tidak akan ada perubahan dramatis hanya dalam 1 bulan. Kaget dong Hobin mendengar itu. Kemudian Bapak Kepala Ayam melanjutkan tutorialnya. Dia bilang, dalam pertarungan asli, kau butuh senjata yang bernama teknik. Apakah teknik bela diri boxing, judo, atau gulat? Mana yang ingin kau ambil? Dulu, ada seorang champion bela diri ditanyai oleh reporter tentang pemilihan bela diri. Jawaban seorang champion bela diri tersebut adalah one skill, not boxing. Ucapan Bapak Kepala Ayam sembari memberikan tutorialnya.
di sisi Hobin yang mempraktekannya dengan kuda-kuda seperti boxing. Dia keheranan dong, padahal teknik itu sama seperti kuda-kuda boxing. Kenapa bapak kepala ayam bilang kalau itu tidak teknik boxing? いやでもボクシングは関係ないって。 もう片方 Kembali ke masa sekarang, Hobin yang tengah melawan Pakku, dia melancarkan tendangan yang bernama low kick. 総合格闘技式ローキック Berhasil mengenai kaki Pakku dong. Hobin pun tidak menyangka akan keberhasilannya. Ternyata nih guys, Hobin sudah melatih teknik itu dengan menendang bungkus sebanyak 10.000 dalam 1 bulan, bejir. ローキックを1ヶ月間1万回練習しなければなりません Usaha berlatih 1 bulan pun tidak sia-sia. Pakku yang terkena tendangan low kick malah mentertawai Hobin. Menurut Pakku, low kick itu mengincar bagian paha. Tapi ada salah satu komentar penonton Hobin yang bilang apa yang dilakukan Hobin sudah tepat sasaran. Dik saya terkejut dong melihat komenan orang itu. Setiap kali Hobin melakukan tekniknya bapak kepala ayam, dia selalu membenarkan tekniknya Hobin nih. Di sisi Munseong yang juga berada di situ, dia juga menjelaskan kalau Hobin sengaja mengincarnya. わざと狙ったんだよ。総合格闘技のローキック。 Teknik low kick yang ditingkatkan dengan meningkatkan sampai maksimal, sekarang berubah nama menjadi calf kick. Namun mempunyai perbedaan efek yang berbeda. Tak seperti low kick kuno yang mempunyai efek bertambah seiring waktu. Namun teknik calf kick bisa memberikan efek dalam waktu singkat. Menurut Munseong, bahkan petarung profesional bisa sempoyongan dalam 1 ronde jika terkena teknik tersebut. 1ラウンドから足を引きずるようなキック。初心者が。 Dia juga sudah menduga kalau Hobin akan melakukan itu sembari mensubscribe channel Hobin dong. Kalau kalian kapan nih mensubscribe channel Mimin? Kembali ke sisi Hobin yang masih bertarung. Dia menggunakan teknik weaving diiringi tendangan calf kick. Namun ketika Pakku mau menyerang kembali, Hobin berlari untuk menjaga jarak antara dia dan Pakku. Hal itu juga merupakan salah satu pelajaran yang diberikan bapak kepala ayam. Aku harus berjaga jarak. Jika aku tertangkap, aku akan dipukuli seperti sebelumnya, kata Hobin dalam hati. Tiba saatnya Hobin mendapatkan peluang dari jaraknya, dia langsung memberikan serangan tendangan calf kick lagi dong. Melihat apa yang dilakukan Hobin, membuat terkejut Jigsae sama Rumi yang sedang menonton. Berbeda dengan Munseong. Tapi ada yang janggal. Kenapa dia tidak langsung ke teknik selanjutnya? Apa mungkin Hobin ucapnya dalam hati? まさかコータのやつ。 Pakku yang menangkis tendangan calf kick dari Hobin, dia memahami kalau Hobin cuma bisa menendang doang nih ya. Dia juga merendahkan Hobin yang cuma memakai 1 teknik. Tidak juga dengan teman sekelasnya yang memandang Hobin melawan Pakku cumanlah memakai 1 teknik doang. Hobin yang memberikan tendangan terus-terusan, terkadang Pakku juga tidak bisa menangkisnya. Pakku yang sudah terpaku dengan teknik calf kick membuat Hobin memberikan teknik selanjutnya, dan boom. Teknik itu bernama overhand hook. Jadi gini guys, waktu Hobin melatih stamina-nya, dia juga melatih gerakan tinjunya di dalam air. Alhasil, Pakku terkena serangan telak di bagian wajahnya. Dia pun tumbang. Semua orang pun terkejut dan tidak menyangka kalau Hobin bisa memenangkan pertarungan kali ini. Anak buah Pakku yang melihat Pakku tumbang, dia langsung ingin mengeroyok Hobin. Nah, Jigsae pun turun tangan menghadang keduanya. Awas saja kalau kalian menyentuh sahabatku, kalian akan dapat bayarannya. Coba sentuh 1 jari saja, akan kukutuk kalian sampai pantat kalian kutilan. Ucap Jigsae ini. Kocak, ini si cupu ngapain ya? Tapi Mimin salut juga kepada Jigsae sih. Kesenangan dong Jigsae ketika melihat anak buah Pakku ketakutan. Ternyata mereka ketakutan karena di belakang Hobin sama Jigsae ada Munseong coy. Munseong pun memberikan pujian atas kemenangannya Hobin. Singkat cerita, channel dari Hobin menaik, berbeda dengan channel Pakku yang semakin menurun. Pakku juga mulai bolos sekolah setelah insiden tersebut. Hobin pun mendapatkan 150 subscriber. Berpindah tempat, Hobin yang menjenguk ibunya, dia juga membelikan baju baru untuknya. Oh iya, teman kelasmu datang berkunjung tempo hari, ucap ibu Hobin. Teman yang diceritakan Hobin kepada ibunya adalah Munseong nih. Ternyata Jigsae ada di luar ruangan dong. Dia juga mendengar obrolan berurusan. Dia pun memarahi Hobin dan memukulnya. Namun Hobin menggunakan teknik jidatnya. Dalam hati Hobin, Jigsae juga bagian dari temannya. Meskipun pecundang, namun dia baik kok. Inilah
akhir dari Genkado Kugaku episode yang kelima ya guys. So seperti biasa, Mimin tidak memberikan spoiler episode selanjutnya supaya kalian tambah penasaran nih. Seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Trek Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.